Halo Sobat Pans, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara memahami neraca dan membuat laporan laba rugi. Pertama-tama, Sobat Pans harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu neraca. Tahukah Sobat Pans, neraca secara umum digunakan untuk menunjukkan posisi perusahaan pada saat tertentu. Sebuah neraca dapat memberikan indikasi tentang masa lalu perusahaan, agar dapat mempelajari laporan laba dan rugi dan membandingkan neraca selama beberapa tahun. Yang pertama, neraca secara umum. Misalnya, neraca pada tahun 1936. Tidak semua tanggal pada tahun 1936 dibuatkan neraca. Namun, hanya satu tanggal saja yang dibuat, misalnya tanggal 31 Desember 1936. Pada dasarnya, neraca berusaha menunjukkan seberapa banyak yang dimiliki perusahaan dan berapa besar utangnya. Misalnya, pada gambar berikut, apa yang dimiliki oleh perusahaan ditampilkan di sisi aset, sedangkan apa yang menjadi utang perusahaan ditampilkan di sisi liabilitas. Namun, sisi liabilitas tidak hanya menampilkan utang perusahaan, tetapi juga berbagai jenis cadangan dan ekuitas atau hak kepemilikan pemegang saham. Ekuitas ini muncul di sisi liabilitas karena mewakili uang yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang saham, sehingga ditempatkan di sisi liabilitas hanya agar kedua sisi neraca menjadi seimbang. Yang kedua, debit dan kredit. Sebelum memahami laporan keuangan, kita harus memahami konsep debit dan kredit terlebih dahulu. Konsep ini berkaitan dengan setiap akun yang ada di laporan keuangan. Perhatikan ringkasan berikut. Akun aset bertambah di debit, akun liabilitas bertambah di kredit, akun ekuitas bertambah di kredit, akun dividen bertambah di debit, akun revenue bertambah di kredit, dan akun expenses bertambah di debit. Kemudian di dalam pencatatannya, menggunakan sistem double entry, yaitu dengan melakukan pencatatan di sisi debit kiri dan kredit di sebelah kanan, yang mana pada akhirnya sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut adalah contoh penggunaan debit dan kredit. Selama suatu periode, perusahaan menjual barang secara kredit sebesar $3.000 dengan biaya penjualan sebesar $1.800 dan menimbulkan berbagai macam beban yang dibayar dalam bentuk tunai berjumlah $500. Entry asli yang dibuat di dalam jurnal adalah sebagai berikut. Ketiga, total aset dan total liabilitas. Pada dasarnya, total aset dan liabilitas yang ditampilkan di neraca hanya memberikan indikasi kasar tentang ukuran perusahaan. Total neraca sangat mudah digelembungkan dengan membesar nilai aset tak berwujud, dan dalam banyak kasus, aset tetap yang dicatat pada nilai perolehan yang sangat tinggi. Oleh karenanya, kita kerap menemukan nilai aset perusahaan yang sesungguhnya ternyata sama sekali berbeda dari total saldo yang dicatatkan di neraca. Ukuran sebuah perusahaan sebenarnya dapat diukur dari sisi aset maupun penjualan. Dalam kedua kasus ini, pentingnya angka di kedua akun tersebut sepenuhnya relatif dan harus dinilai berdasar latar belakang industrinya. Misalnya, aset sebuah perusahaan kereta api kecil akan jauh lebih tinggi daripada aset Toserba yang berukuran besar. Pemahaman akan ukuran perusahaan sangatlah penting, terutama dari sudut pandang investasi, khususnya pembeli obligasi layak investasi atau saham preferen. Nah, itu dia Sobat Pans, beberapa penjelasan mengenai neraca dan cara membuat laporan laba dan rugi. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak. Nah Sobat Pans, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas, dan tentunya Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami.